Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sama We Adventure. Mantap. Dengan gua Awe dan sama sahabat gua Masih EP di sini. masih Bang Epe. Bang Epe, kita di mana sekarang nih? Sepertinya di bumi perkemahan ya. Mandalwangi, Mandalwangi, Cibodas. Cibodas. Sepertinya bukan sepertinya. Pastinya kita di sini. Karena pas kebetulan ada event juga, ada event terus kebetulan dikunjungin sama saudara juga, saudara apa lah, saudara sebatin atau saudara seperjuangan lah ya. Chemistry-nya dapat nih. Iya, karena beliau juga volunteer juga di dunia pendakian lah juga, dunia pendakian khususnya di Gunung Gede Pangrango. Nanti kita perkenalkan lah. Siap. Pokoknya ya apa ya, pas kita berkunjung di sini, pas ada keluarga juga, pas ngobrol-ngobrol ternyata ada cerita beliau yang kayaknya perlu disampaikan. Ya, Dan itu yang- gua sendiri tuh baru dengar namanya nih. Tadi masih nama ternyata ada jalur itu gitu. Ternyata menarik buat gua bahas, menarik buat teman-teman juga perlu tahu kayaknya. Iya, gua Walaupun- penasaran juga sih gua sebenarnya. Penasaran ya. Jadi ya kurang lebihnya teman-teman nanti apa ya nyebutnya narsum apa kawan kita nih, Saudara sih. saudara sebenarnya ya. sih. Oke deh. Pasti teman-teman juga penasaran juga kan? Iya, pasti penasaran ini siapa Sih ini, gue? Oke. Ya wes teman-teman, Langsung nggak aja. usah berpanjang lebar. Gua coba kenalin dulu buat siapa sih saudara gue yang mau cerita. Siap. Siapa beliau, apa sih pekerjaannya gitu kan, dan apa ceritanya itu yang penting. Ya Bang, Oke, silakan diperkenalkan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Arki, Bang. Oke, Ya, Arki. Arki, Kang Arki. Kang Arki ya. Oh ya, sebenarnya. Kang Arki. Oh di Sunda ya. Sunda. Nah, panggilannya jauh. Akri. Oke, Akri. Agak-agak split dikit sih tapi Karena susah mungkin Oh. penyebutannya susah. Lafal Sunda, lafal Indonesia susah. Akri sama Akri, mending Akri ini gampang. Tapi kan namanya Bebas. Akri. Siap lah. Arki, Akri, saya tahu beda lah. Siap. berarti Kang Arki. Kang. Arki. Oke, lanjut Kang. Gua tinggal di Kampung Maleber, Bang. Hmm. Kampung Maleber, arah yang ke Yang ke Cianjur. Di situ ada jalur Simpang Maleber, pasti pernah dengar lah. Nah itu gua jaga di situ. Gua jaga di situ. Tapi masih tetap volunteer Gunung Gede Pangrango. Masih masuk wilayah. Masih, nah, cuman gua di Simpang Maleber. Kalau di sini kan ada Cibodas Montana. Ini kita sebut jantungnya atau ibu kotanya volunteer tuh Cibodas Gede. ini. Oh, gitu. Cibodas Montana. Nah, Cibodas Montana gitu. Pekerjaan gua sekarang ya gini, Sibuk di volunteer aja ya. sibuk di volunteer. Gini. Jadi kayak kita. Iya. Sibuk di volunteer juga. Nah, kemarin kan sempat pendakian dibuka tuh. Rame gitu. Pasti kalau rame gitu wah ada evakuasi nih gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada. Hanya paling keseleo dikit. Kecil lah ya. Nah, masih bisa ditangani di tempatnya. Alhamdulillah. Tapi sekarang udah tutup lagi. Udah tutup lagi. Iya, per hari ini ya Bang ya. Iya, per hari ini. Per hari ini, per minggu kemarin. Minggu kemarin. Udah seminggu kemarin. Bang Akri ada cerita apa tentang Gunung Gede khususnya ya? Mm-mm. Saya agak tertarik dengan pembahasan jalur Simpang Maleber. Itu maksudnya itu termasuk jalur resmi atau bukan Bang? Kalau Simpang Maleber dia jalur tikus. Jalur tikus ya. Seneng ya? Seneng. Kalau dengar jalur tikus sih seneng. Jalur tikus dia. Tapi Jalur jangan saya. jangan diikuti teman-teman. Jalur tikus itu bahaya. Kecuali diantar. Kecuali dantar. Kecuali diantar. Oke, lanjut. Oke, kita open trip. Open gitu open trip nih. beda tipis ya. Oke. Siap Bang Akri. Jadi lewat jalur Simpang Maleber tuh ada cerita apa sih di sana sebetulnya? Kalau pengalaman gua sih yang mau gua ceritain sekarang ini bukan di Simpang Maleber. Oke. Bukan di Simpang Maleber tapi di jalur pendakian Cibodas. Ya. Kegiatan dulu itu 2009 kegiatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang diikuti 12 negara. Itu running. Kalau enggak kebut gunung kan Trail gitu. run lah, ya. Iya, gitu. Atau cross country lah ya. Iya. Tes alam. Ya, kayak Lomba lintas lintas alam. alam. Tapi memang dia ada kriteria. Misalkan 100 kilo Jarak. jaraknya.
ada yang turun ke Sukabumi kan gitu dari situ kebiasaan kami volunteer ini kalau Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ada acara semua volunteer tuh hadir. Semua volunteer hadir. Taman Nasional biasanya di sini kan ada sekbernya bang. Nama sekber itu sekretariat bersama. Jadi kalau di grup itu semua sudah otomatis ngeling gitu. Jadi kegiatan Taman Nasional diikuti oleh 8 volunteer dari 3 wilayah. Sukabumi, Bogor, Cianjur. Volunteernya ada 8 di sini. Kita mulai ke manajemen perjalanannya. Kita mulai 2009 kegiatan Taman Nasional diikuti oleh 12 negara itu melibatkan 8 volunteer untuk 50 panitia. 50 panitia terus pesertanya itu 150 peserta dari 12 negara itu. Iya. Itu 1 minggu. Tidak hari itu dihabiskan misalkan Jumat 50 orang, Sabtu 50 orang, Minggu 50 orang. Bertahap jadinya. Jadi nggak serentak dianya. Karena dari yang 50 orang ini dia ikut ke klasifikasi atau kriteria yang 100 kilo. Di hari Jumatnya dia ikut yang 25 kilo gitu. Gue ini di volunteer ini ikut tahun 99 udah join. Udah joinan di volunteer Gede Pangrango. Cuman aktivitas yang benar-benar intens itu di 2002 2003 lah. Baru ikut terus gitu kegiatan itu. Ya. Hingga punya cerita ini tuh ya sampai di 2009 itu punya cerita. Jadi kita mulai lagi ke perjalanan tadi. Jadi pas kegiatan itu semua volunteer kumpul di Cibodas karena yang tadi itu bang. Jadi Cibodas ini adalah jantung atau ibu kotanya para volunteer. Jadi riang gembira kita kalau misalkan Taman Nasional ada kegiatan itulah. Masuk ke Cibodas. Di situ kita kebiasaan kita tuh briefing di Cibodas, kumpul sama teman-teman. Kalau nggak salah waktu itu kita berangkat dari Maleber itu hari Kamis malam Jumat. Hari Jumatnya yang jauh itu berangkat duluan. Misalkan yang di puncak, alun-alun timur, alun-alun barat, terus tanjakan setan atau tanjakan rantai lah yang biasa kita kenal tuh, itu berangkat di hari Jumat pagi karena memang jarak yang jauh. Yang di Kandang Badak, Kandang Batu, terus Pancawele, Rawadenok itu di hari Sabtunya, hari Sabtu paginya mereka berangkat. Karena memang kalau yang jauh ini ngejar si yang running di Jumat pagi karena Jumat pagi yang running udah mulai. Dia yang turun ke Sukabumi. Berangkat kita jam 7 pagi lah. Kita dari Montana itu jam 7 pagi. Kebetulan kita berangkat waktu itu tim gua tuh ada dari tiap volunteer itu ada 2. Berarti wilayah 1 ya. Wilayah 1 gua di sini berarti ada 6. Gua 6. Di Tanjakan Setan gua 6. Berangkat dari jam 7 sampai ke Kandang Badak itu lumayan cepat gua bang. 4 jaman gua udah sampai di sana. Di si Kandang Badak. Nah, situ ceritanya biasa lah bang. Kita hanya ngalir aja cerita karena memang tidak setiap hari kita ketemu sama teman-teman ini. Cerita sambil jalan gitu. Hari Jumat 4 jam. Jadi di makan siang ini kita sudah sampai di Tanjakan Setan. Jadi kita bagian ngebase di Tanjakan Setannya. Tanjakan Setan. Nah, gua kebagian di situ bang gitu. Nah dari situ biasalah kita pasang tenda
segala macamnya. Mungkin flying camp. Nah, flying camp kayak gitulah. Biasa buat apa? Buat api unggun segala macam untuk menemani malam, Bang. Supaya apa? Tidak kedinginan lah kalau teman-teman bilang. Waktu itu memang di Tanjakan Setan tuh jam segitu tuh sepi banget gitu. Nah, jam 2 siang ada tim dari Orari masuk ke situ, mengkomunikasikan ke bawah bahwa tim kita disebutnya tim 2. Tim 2 setelah puncak. Puncak kita tim 2. Tim 2 ini puncak Tanjakan Setan ya. Ya, Baru di mungkin Padang Badak ya. puncak itu tim 1, tim 2-nya Tanjakan Setan. Jadi kita dibilangnya tim 2 sudah sampai di posisi. Jadi si Orari ini, orang komunikasi ini, dia mobile aja kayak gitu. Jaga komunikasi. Ya, jaga komunikasi gitu. Di hari Jumat. Nah, di hari Jumat orang Orarinya turun lagi setelah di pos 1 mengabarkan ke si pos kita nih bahwa running itu dimulai besok pagi. Jadi tidak tidak hari Jumat itu. Jadi semua di Sabtu paginya. Wah, makin sepi lah kita di situ kan gitu. Nggak ngapa-ngapain maksudnya kan gitu. Nggak ada yang kita tunggu gitu. Berapa orang sih Kang waktu itu satu tim? 6 orang. 6 orang. Tambah sama yang mobile Orari gitu. Ya, dia nggak diam, dia turun. langsung dia. Kalau misalkan ada kabar-kabar gitu dia naik ke pos 1, pos 2, pos 3 gitu. Ya udah, malam itu memang kita nggak ada kegiatan. Apa yang memang dijadwalkan ternyata dia mundur di Sabtu. Jadi Sabtu tuh kuotanya 100 jadinya, Bang. Sabtu itu dikuatakan 100 karena ada yang sampai puncak dia balik lagi ke Cibodas. Ada lagi yang sampai puncak checkpoint dia turun ke Sukabumi, ke Salabintana. Gitu. Jalur Pantera. Iya. Malam itu memang sepi udah. Masuk ke malam pertama. Malam pertama ya, biasalah kita suka-suka bercanda kayak gitu di Kandang Badak. Kejadian pertamanya memang kita jadi nggak ngeh lagi, Bang nih. Jadi pas malam itu temen gue bilang, "Bro, emang bener nih peserta nggak ada?" Gitu. Enggak, tadi kan si orang komunikasi gue bilang nggak jadi kan di hari Sabtunya kan gitu. Tepat jam 8 malam, kita di dalam tenda semua, di dalam tenda. Tiba-tiba kan di atas ada yang dakduk gitu. Dia bilang ada peserta tuh. Nah, teman gue bilang ada peserta tuh. Peserta? Kok peserta sih? Kan nggak jadi kan gitu. Sabtu. Kan nggak jadi, kan besok Sabtu kan gitu. Enggak, coba lu keluar dulu lihat kan gitu. Pas lihat keluar nggak ada, gue bilang nggak ada. Besok semuanya itu besok, aktivitas semua besok. Udah masuk lagi ke tenda gitu. Udah aman tuh, aman. Jadi, pas jam 11 gue masih inget, kalau jam gue masih inget. Semua rentetan dari cerita ini jamnya gue inget karena memang sangat terekam sekali kejadian-kejadian itu gitu. Jam 11 tiba-tiba gitu. Si tenda gue sama tim itu ada yang ngelempar batu kerikil kayak gitu. Oh, kayak dilempar. Iya. Oke. Nah, temen gue kan yang satu siap-siap nih pakai sepatu. Lu mau kemana? Kandang Badak ada siapa? Orang tim kedua kan berangkatnya Sabtu pagi kan gitu. Ya. Oh iya ya. Terus kita gimana nih di sini kan gitu. Ya udah bertahan aja dulu. Kita keluar nih lihat. Nggak ada apa-apa, masuk lagi gitu. Itu masih sering disiram? Enggak. Satu kali aja? Iya, satu kali aja. Kita geser tempat. Jam 11 kita geser tempat. Bang, lu kalau naik Gunung Gede lewat Cibodas ini, pas Tanjakan Setan ini kan ada di sebelah sini nih pelataran nih kecil. Iya, pelataran di bawah. Nah, ini gua di situ ngebase. Pertama di situ. Oke. Nah, setelah 2 gangguan itu, udah geser. Naik. Ini
kita nggak bisa di sini gitu, maksudnya kok kitanya jadi nggak ini. Geser ke yang ini kan jalan tanjakan rantai nih bang. Ini kan ke sini ada nih, jalan. ada jalan tikusnya itu yang iya, jalan yang potong. motongnya itu. Agak landai lah ya. Nah kita di atasnya sini nih, Oke. pindah ke sini. Gitu. Pas di tali Pindah, ya. pindah pas tali. di ujung tali, ujung tali. Agak inilah enak di situ. Nah, ternyata tidak sampai di situ juga, gitu ceritanya. Di situ mulai kalau kita sih sebut waktu itu nenek lampir ya, karena memang ternyata sumber masalah kita waktu itu di tanjakan setan itu si nenek itu, gitu. Itu masalah kami itu, gitu. Masalah kami di tanjakan setan itu ya si nenek itu gitu. Nenek lampir ini pas kita geser tenda, nah, kan di bawahnya tenda kita awal itu, yang pertama Jurang. dia ada berdiri di situ. Tapi kan jurang itu. Iya, dia ada berdiri di situ. Kita geser tuh, gitu. Nah, kita bilang mungkin inilah penyebabnya, yuk geser. Mungkin dia keganggu kan gitu. Yuk kita geser ke atas. Tapi bentar, itu yang lihat Oke, Akang iya. aja atau Semuanya, Semua lihat. semua lihat? semuanya lihat. Inisiatif pindah. Teman-teman gue lihat semua. Inisiatif pindah dari Dari gua karena waktu itu gua sebagai ketua tim 2 gitu. Jadi apapun yang terjadi, gua harus selalu ngambil keputusan gitu, supaya teman-teman atau tim gua tetap bisa bekerja atau beraktivitas nyaman lah gitu. Nah, setelah itu gua tarik atas, semua nengok ke belakang. Lah, itu siapa gitu kan gitu. Kita bilangnya saha euy eta euy. Kaganggu meren kan gitu, kalau bahasa ini kaganggu meren. Ya geus geser. Ulah ditinggali di katukang lah kan. Jangan dilihat lagi ke belakang. Yuk geser tenda beres. Nah, cuman kan kalau di tanjakan setan ini abang tahu sendiri, kita ngambil air itu pasti ke Kanang Badak. Nah itu permasalahan kita tuh harus ngambil air ke Kanang Badak gitu. Mau tidak mau perut harus tetap diisi, ngopi harus tetap jalan gitu kan. Nah, bagi tugas pun kita nggak mau, karena memang nggak mau dipecah gitu. Volunteer berani kalau rame-rame gitu. Nah waktu itu yaudah kita berangkat ke Kanang Badak bareng-bareng. 6 orang lah turun. Dari 6 orang ini biasa bang, ya gitu kan gitu. Kalau jalan tuh nempel-nempel kayak gitu. Nah, sepanjang kita jalan mau ke Kanang Badak, di belakang tuh kalau kita bilang nenek lampir itu kayak ngikutin kita terus gitu. Semua lihat bang, ini posisinya semua lihat. Jadi maaf gitu bang. Visualnya gimana bang? Nenek. Itu nenek lampir gitu. Nah, kalau buat kita sebut nenek lampir sih, dia kan bongkok, bawa tongkat, rambutnya kan putih. Rambutnya terurai, ada putih-putih abu-abu kayak gitu. Ya, uban lah ya. Uban kayak gitu. Nah, kalau kita bilang itu kuntilanak nggak mungkin ya gitu. Buat kita dia adalah nenek lampir gitu. Sempat kesal juga sebenarnya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman juga sama, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jalan ke Kanang Badak. Sepanjang Kanang Badak kok kita nggak nyaman gitu, karena memang sepanjang jalan itu juga si neneknya itu ngikut aja gitu. Kalau gua yang lihat sendiri nggak apa-apa, semuanya lihat, jadi nggak normal gitu ya, nggak normal nih perjalanan itu gitu. Jalan gitu terus sampai ke Kanang Badak ngambil air. Nah, di ngambil airnya ini kita mulai bingung, kita ke atas lagi gimana gitu. Jadi si nenek, kita kan ngambil air di bak ini bang, ini kan shelter Kanang Badak, ini ada bak. Nah, bak di situ. Ya mulai si neneknya itu di atas yang ini shelter yang mau ke Pangrango bang. Oke. Kita 2 jalan, ini kan ke Pangrango, ini ke jalur belakang shelter ya. Ya. Jadi sampai jam 1 kita bertahan di situ di Kanang Badak, karena waktu itu kan
gua orang baru di volunteer, nah, teman-teman juga baru di volunteer. Hal-hal yang kayak gitu kan dulu itu masih aneh, masih memang tabu lah, nggak kayak sekarang kan gitu. Karena pendakian juga masih jarang. Iya betul. Kalau dulu kan memang kita mitosnya masih kuat di situ, menghindari itu ya gitu. Nah, jam 1 kita masih bertahan di Kanang Badak gitu. Bingungnya dia posisi kan kita pasti ngelewatin ke Pangrango sama ke si Gede ini kan tetap gitu. Nah, bertahan. Pada akhirnya gua pastikan kita malam ini diam di sini. Kalau lu takut ya kita diam di sini. Ngapain kita samperin ke sana kan gitu, pikir begitu. Ya terserah lu lah, kan lu ketua kelompoknya. Ya udah. Jadi sampai jam 3 pagi gua di situ, di bak situ. Shelter ya. Iya, posisi nenek masih di sana. Masih di sana. Dengan bongkok. Dengan bongkoknya itu. Dia di situ bertahan. Nah, itu yang bikin kalau buat gua ini ancaman atau apa kan gua nggak tahu kan gitu. Jadi lihat gua nanya ke ada yang lebih tua sebenarnya ketimbang gua. Kang gimana Kang? Teman-teman kan juga harus makan gitu. Udah di sini aja. Pas dilihat ke atas, ya dia masih bertahan di situ. Jadi selama kita di situ, dia bertahan di situ gitu. Maksud gua pengen ngomong ke si nenek waktu itu kan gitu. Nek, salah gua apa gitu. Maksudnya kita di sini sedang berikhtiar gitu. Hanya jalannya begini gitu. Kalau memang di tanjakan rantai sana tempat lu keganggu sama gua, ya gua maafin gua lah kan gitu. Sama teman-teman gua gitu, nggak usah diusilin sampai dikejar sampai si Kanang Badak ini kan gitu. Teman gua bilang, "Ya udahlah, kita diam di sini aja." Subuh jam 4-nya ada teman-teman yang memang mereka berangkat ke pos 3 ini dari si volunteer ini. Nah, dia bagian yang hari Sabtu kan, jadi running tuh dimulai jam 6 jam 7. Berarti kan teman-teman yang berangkat berikutnya harus lebih awal dia datang, karena dia harus menyiapkan minuman kayak pisang segala macam gitu. Official timnya tentang mereka datang ya kita minta makan lah. Kita makan, ngeganjal dulu gitu. Habis ngeganjal kita lihat dulu udah nggak ada tuh, sekitaran jam 3:30. Jadi kita ngambil air, ngambil makan ke teman-teman gua. Yaudah kita berangkat. Kita datang ke posisi lagi. Lu tahu nggak Bang, pas gua nyampe ke posisi gua, tenda itu geser lagi ke bawah Bang. Hah? Geser ke posisi gua awal. Yang sebelum tanjakan rantai, Iya. dataran kecil di sebelah kanan itu. Ya kan tenda tadi Abang denger kan, tenda gua pindah ke atas. Nah, subuh gua balik lagi ke situ. Tenda itu udah posisi di gua lagi awal. Berarti waktu ngambil air itu tenda ditinggal ya? Ditinggal semua. Kan 6 orang nggak mau pisah nih. Oke. Gua turun semua di situ. Nah, itu pas gua balik ke atas, gua ke atas dong, mau langsung ke atas mau. Lewat jalur kiri itu. Lewat jalur kiri. Teman gua teriak, "Woi, ari ieu tenda nah ya di dieu kan gitu." Kenapa tenda ada di sini? Kan kita udah geser ke atas gitu. Pas di situ, nah makin empot, posisi masih gelap Bang, masih gelap posisi gitu, masih gelap. Makin empot lah kita gitu. Maksudnya kita sempat bilang, "Nek, salah gua apa sih?" gitu. Kok kayak gini banget maksudnya gitu. Kalau memang ada kata-kata atau memang ada sesuatu yang tadi gua bilang di Kanang Badak itu, ya maafin kita lah gitu, nggak usah kayak gini gitu. Soalnya masih 2 hari lagi di situ. Masih ada 1 malam yang harus kita lewatin lagi di posisi itu gitu. Dan tanggung jawabnya di pos itu lagi. Iya, di pos itu kan gitu. Kan kita mulai bingung sebenarnya Bang. Mulai bingungnya satu ya, ini benar apa enggak sih ada maksudnya si nenek itu tuh. Tapi semua kan bilang ada Kang. Ya, udahlah. Habis dari situ kalau memang tenda ini harus diam di sini, ya gue akan tetap di sini gitu maksudnya. Nggak kita geser lagi ke atas. Geser ke atas dah.
Paginya sholat lah bang, sholat segala macam. Mulai masak lagi, masak teman-teman ngopi di situ. Mulai terang, aktivitas mulai dimulai aktivitasnya. Jadi udah banyak bule nih gitu. Agak mengobati rasa takut yang malam itu kita terobati. Jadi di pos kita kan hanya menyiapkan air minum. Kalau di bawah kan lengkap, ada makan pisang segala macam untuk si peserta ini. Kalau di kita toh ada air minum saja. Jadi kita pagi-pagi memang rapih-rapih tempat, meja, setting segala macam. Itu buat si peserta tadi kalau mau naik butuh air, nah isi ulangnya dia. Gitu. Sampai jam 12 kayak gitu terus aktivitasnya. Gitu. Jam 12 kan makan nih. Makan biasa makan siang. Jam 1 itu udah mulai lagi aktivitas yang sama. 100 orang bang. Ada yang dia sampai ke puncak turun lagi, ada yang memang dia sampai ke Sukabumi sana gitu. Jadi ininya itu sampai sore aktivitasnya begitu sama gitu. Nah, sampai jam 4 itu aktivitas selesai karena memang agendanya itu jam 5 itu semua peserta harus balik lagi ke Cibodas kalau memang ngambilnya sampai puncak gitu. Jadi tidak boleh ini gitu. Nah, di hari Sabtu itu malam Minggu semua pos terisi. Kemarin kan tidak terisi, hanya tanjakan setan sama puncak itu yang terisi gitu. Iya. Kalau yang alun-alun timur kan mereka lewat Putri bang, lewat Putri. Ya. Kalau yang di yang di puncak sama tanjakan setan kan tim gua itu lewatnya Cibodas. Ya. Tapi yang sekarang itu semua terisi, semua pos terisi gitu. Nah, biasalah masuk lagi ke malam. Nah, sebenarnya masuk lagi ke malam tuh gua sama tim mau nggak mau sebenarnya bang. Apa yang kita bayangin itu jadi bukannya si bule atau aktivitas paginya yang kita bayangin mau masuk ke malam tuh, yaitu sosok si nenek lampirnya itu lagi yang memang muncul di pikiran kita gitu. Kebayang ini ya, kebayang malam sebelumnya. Iya, jadi itu sebenarnya gitu yang kebayang itu. Nggak kayak masuk ke malam lagi biasa jam 7 kita masak lagi. Apa yang kita takutkan bang terjadi lagi. Masih jam 7. Masih jam 7. Masih lama sih terangnya. Masih jam 7. Jam 7 sama diawali dengan banyaknya si orang turun. Angkat turun. Nah, gua pikir lagi kan kalau siang mikirnya oh aktivitas kan jalan. Mungkin ini ada teman-teman yang dari atas dari alun-alun dari puncak turun atau minta makanan atau mereka kita positif dulu di situ. Pas kita keluar masih kosong juga. Balik lagi ke tenda kan gitu. Itu agak banyak bang. Jadi setiap kita masuk ke tenda jalan tuh makin banyak. Pendaki turun lah ya. Ya, pendaki turun. Dah. Gue nanya ke teman gue yang lebih tua, Kang, kumaha ieu urang mah bisa kieu wae kan gitu. Kita nggak bisa gini terus gitu. Kita butuh istirahat. Soalnya besok aktivitas kita yang memang full kan gitu. Ya, aktivitas full gitu. Kita bawa alat segala macam. Geser mau nggak? Geser dipindahin deui moal ta tenda kan gitu kan ceritanya. Udahlah bertahan di sini aja. Ngapain sih kita geser-geser? Ada yang mulai memberanikan diri, ada yang mulai ngedrop gitu dengan situasi itu. Nah, bikinlah kita aktivitas yang memang untuk mengalihkan hal-hal yang kayak gitu. Kita main gapleh gitu. Nah, main gapleh pertama, oke, kita mulai melupakan bang nih, bisa senyum, bisa apa kan gitu sama kawan-kawan. Gapleh. Biasa bang, jam 9 malam keluar lagi tuh. Suara kaki itu sebenarnya suara kaki itu yang mengganggu gitu. Baku lagi turun lagi gitu. Habis itu diam lagi, biasa kita diam lagi gitu. Beresin dulu gitu, diam gitu. Diam kayak gitu. Kumaha dieu?
Ya gimana kita mau kemana gitu, mau ke Kandang Badak pun ya kita nanti bolak-balik lagi capek kan gitu. Kata dia sih senior gua sebenarnya, dibilang udah lanjut gapleh, kita lawan aja, itu kan bahasa dia, udah kita lawan aja, ngapain kita kan berenam gitu. Kata yang teman gua yang satu, ya kita berenam kelihatan, dia satu kan nggak kelihatan kan gitu. Ya udahlah kita gapleh lagi bang, gapleh lagi. Karena memang itu yang bisa mengalihkan sebenarnya gitu, kita gapleh lagi kan gitu. Nah sampai puncaknya di hari itu kita merasa benar-benar harus pergi dari situ, yaitu jam 11:30 malam. Nah, itu benar-benar yang tenda bang dioyak-oyak. Nah itu tenda itu benar-benar dioyak-oyak gini nih. Nah ini bukan cerita yang memang gua rasain sendiri, semua merasakan gitu. Hari itu, malam itu, semua lari ke Kandang Badak. Tenda tinggal, semua tinggal. Lari semua ke Kandang Badak gitu. Kandang Badak kita nggak cerita ke yang lain gitu. Sama Kandang Badak tetap masih di jalurnya Pangrango bang. Si nenek itu berdiri di situ tepat. Itu benar-benar kita lari lah sampai Kandang Badak, itu kita benar-benar lari. Udah nggak mikirin di atas ada apa, di atas lari sampai Kandang Badak. Kandang Badak kan hari Sabtu ini ada tim 3 udah memang masuk ke Kandang Badak gitu. Jadi ada teman ya kita ngopi. Kita nggak bercerita, dari kita berenam ini kita nggak bercerita ke siapapun gitu. Hanya diam saja. Jadi yang lain bisa ketawa, nah kita yang 6 itu kayak terganggu psikologis gitu kita bahasanya. Gua sih keselnya gini, tetap apa yang gua bilang di hari pertama, Nek lu merasa terganggu apa sih sama tim gua? Toh tim gua nggak lempar lu, nggak apa, gua pamit izin kok di situ gitu segala macam gitu. Jam 1:30 malam gua pusing bang, saking pusingnya gua mandi di situ di bak yang Kandang Badak itu. Gua mandi di situ, iya di sumber air. Gua pengennya teriak di situ gitu, maksudnya apa gitu, maksudnya gitu, lu mau apa gitu. Gua di sini nggak ganggu, gua ini gitu, lu mau ngapain gitu. Gua akhirnya mandi gitu di situ, pas gua berdiri tiba-tiba ada di depan gua bang, si neneknya itu ada di depan gua gitu. Kalau gemetaran dingin ya pasti kedinginan, tapi ini kan beda gitu. Gua sampai yang gitu, dia cuman bilang, maneh lamun mandi sekali deui di dieu awas ya. Gua sih nggak bisa ngomong karena memang ya terserah lah. Gue bilang lu mau ngomong apa juga bebas, gue kayak gini juga karena memang lu ganggu gue kan gitu yang nembalin lah. Gue masuk ke base camp, ternyata selama perjalanan di atas kok kayak gue yang diteror bang gitu sama si nenek ini, kayak gue aja gitu, kayak gue aja. Kok ke teman-teman gue jadi enggak gitu. Jadi teman-teman gue mulai menikmati, kok gue yang enggak kan gitu. Kalau memang dosa gue cuman mandi di situ, kenapa di atas ditanyakan setan gue terus diganggu juga kan gitu. Mikir juga gue gitu, emang gue pernah ada urusan apa sama si nenek ini kan gue nggak tahu kan gitu. Udah mandi beres, malam jam 1:30 gue udah mulai sesek. Karena apa? Satu, gue juga kayak di ini apa? Gue nggak tahu bang. Tidurnya gue gitu di base camp, kayak di sebelah ada si nenek gue, gitu. Jadi mulai berhalusinasi. Apa memang ini halusinasi? Apa memang nyata? Gue nggak tahu gitu. Gue duduk, ke dia kayak ada yang ngeliatin kan gitu. Gue jadi nggak ini gitu. Jadi pas gue keluar jam 3, gue masih ingat jam 3,
Gua lari ke Kanang Batu. Gua lari sendiri. Maksain mau turun. Mau tidak mau gua harus turun. Gua di sini udah nggak nyaman. Gua pamit ke teman-teman segala macam ini kayaknya bukan gua terancam, tapi buat gua udah nggak nyaman di sini. Gua mundur aja gitu. Gua ke teman-teman bilang, udah gua mundur. Lu pada di sini aja lah gitu. Biarin gua yang mundur. Gitu. Lari ke Kanang Batu, nggak tahu gua kena setan apa. Lari pun cepat ke Kanang Batu gitu. Di Kanang Batu gua pikir ada tim di situ. Gua bilang gua geser di situlah lebih aman mungkin gitu. Pas di Kanang Batu kan ada pohon kayak gini nih di Kanang Batu kan gitu. Di situ ada satu tenda. Gua ketok-ketok kan, kirain masih tim volunteer sama lah. Bro, nggak ada yang nyaut juga. Bro, gua buka, ya udah pada tidur lah gitu. Udah tutup lagi. Gua geser ke sebelah sininya. Geser ke kiri itu? Ke kiri si tenda itu. Okay. Gua diam di situ. Tapi abang nggak bawa alat? Nggak bawa alat. Gua memang pikir mau pulang aja. Setiap pos pasti terisi sekarang. Gue pikirnya itu aja. Ya. Karena memang di agendanya kan semua pos pasti terisi kan. Nah itu Kanang Batu, oke. Gue tungguin kok nggak ada yang gerak-gerak ya gitu. Gue masuk ke tenda situ, gue liatin. Memang ada yang tidur. Pasti ada orang lah itu udah pasti. Tutup lagi. Balik ke Kanang Bada kan gue nggak mungkin gitu. Gue pastikan gue harus pulang. Apapun yang terjadi berbekal center ini gue harus pulang gitu. Pas gue bilang begitu, dalam hati gue bilang begitu, tiba-tiba di belakang, lu tahu bang yang shelter yang belakang itu yang nggak kepake itu Kanang Batu, Shelter tua yang kecil. Iya. Iya. Di situ gue lihat kok kayak ada orang ya gitu. Dia kayak apa? Kalau kita duduk bertiga gini nih, gua, abang lebih rendah, bang Epe misalkan lebih rendah gitu. Gua lihat begitu. Nah malam-malam pada ngapain duduk di situ kan gitu. Pas gua mau samperin, tiba-tiba si nenek lampir ada lagi di situ. Bilang, "Mane lamun mandi deui di dinya, awas ya." Jadi kok jadi ke gua gitu. Kan mandi gua di situ bukan karena memang apa ya? Karena kesel juga ya. Iya, karena memang kesel juga, mau ngapain gua kan gitu. Udah tidur di situ. Dia ngomong lagi begitu gitu. Lamun maneh mandi deui di dinya, ku aing diteuneun maneh di ditu tuh cenah. Jadi gua mau ditaruh sama orang-orang yang memang duduk di situ juga gitu. Oh jadi nggak sendiri yang berundak-undak itu? Iya, dia 3 orang. Kayak misalkan bapak, ibu, anak gitu loh. Gitu. Sosok yang 2 itu visualnya gimana bang? Kalau gua dulu waktu kecil sering dibilang itu pocong katanya. Ya memang sosok yang diceritakan orang tua dulu secara visualnya memang begitu gitu. Yang putih kan apa gitu jelas. Gua sih karena gua belum lihat kuntilanak ya. Gue bilang ya apa yang diceritakan orang-orang dulu itu yang memang gue bilang oh itu pocong ya? Iya gitu. Nah setelah itu lah gue membang jujur waktu itu lemes banget, udah diam aja di situ lemes. Si nenek itu pun tetap kalau ada ini shelter ini kan ada batu lingkarannya di sini nih bulat, jadi gue tuh kayak seolah-olah sama si nenek ini diarahin ke situ. Gue harus ke situ gitu, tapi gue nggak mau gitu. Gue harus pulang ini, nggak bisa gue di sini terus karena gue nggak mau lagi kejadian hal-hal yang aneh gitu di diri gue. Gue harus lari gitu. Ternyata tekad gue lebih kuat ketimbang harus ngikutin si nenek. Gue lari bang, nggak tahu setan apalah gitu yang memang membantu gua untuk lari. Sampailah jam
jam 4 lebih itu sampai Panyangcangan. Gue bilang sih jam 4, kalau lebih dikit gue nggak tahu ya bang. Memang posisinya segitu. Sekitar jam 4 lah ya. Iya, Panjangnya pertigaan nah, air terjun. Ya? Air terjun. Di situ jam 4, habis jam 4 rame kan tenda-tenda gitu. Gue bilang, wah alhamdulillah gue sampai juga di sini. Pas di situ gue duduk-duduk nyari makan, nggak ada yang di luar kan ya gitu. Jadi gue mikirnya nih pada kemana sih, apa tidur apa gimana gitu. Mau ketuk, takutnya gue ini bukan volunteer, bukan si apa atau dia yang mau nanjak atau apa, gue nggak tahu gitu, bingung juga gitu di situ. Gue mutusin untuk jalan lah, tetap harus jalan gitu, harus sampai ke bawah gitu. Sebelum ke bawah, pas mau ke jembatan itu, jembatan kayu seujungnya, itu gue disiksa lagi sama si nenek itu di situ. Masih ngikut. Dia cuman bilang itu lagi. Lamun maneh sia cenah. Mandi deui di dinya sakali deui ku aing diteuneun deui di ditu. Jadi mau dijadiin orang-orang yang sudah apa ya? Yang tadi abang bilang pocong itu ya? Itu maksudnya di ditu itu sekitaran kandang badak itu bang maksudnya? Kandang batu. Di kandang batu. Itu kalau mandi di kalau ditaruh itu dia bilang di kandang batu situ. Di kandang batu. Deket batu-batu situ. Buat gua, kalau misalkan kamu bukan anak Karuhun dari daerah sini, mungkin kamu sudah nggak ada. Gua mau tabrak juga takut kan gitu. Tapi memang tekad gua lebih kuat waktu itu. Gua harus pergi sampai ke bawah. Itu lebih kuat ketimbang gua harus ngikutin kata-kata Panyangcangan. Siapa yang jaga? Panyangcangan kosong, nggak ada yang jaga. Kan cuman sampai di Rawadenok kan bilang.